Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 di sini akan menjelaskan tentang bab tentang materi rekayasa fondasi, yaitu PIT test atau Pile Integrity Test. Oke, lanjut lagi. PIT test itu apa sih? Yaitu tes tidak merusak dengan persamaan gelombang, dikenal sebagai beban kejut atau tes pantulan gelombang sonik, atau tegangan rendah dinamik tes. Lebih simpelnya itu nanti dengan cara kita memukul menggunakan palu karet itu, kemudian nanti sensornya itu akan menangkap gelombang atau getaran dari fondasi itu tersebut. Oke, kemudian lanjut lagi. Untuk alatnya itu ada komputer pit itu sendiri, yaitu untuk merekam data-data dan nanti menerjemahkan ya gelombangnya itu. Kemudian ada sensornya atau akselerator yang berbentuknya seperti pensil itu. Kemudian ada palu standar, itu ada 2, 1,5 kilo dan 4,5 kilo. Kemudian ada wax dan ada gerinda. Gerinda itu untuk menghaluskan fondasi sebelum melakukan pengujian PIT. Oke. Kemudian metode pelaksanaan dibagi menjadi 2, yaitu menurut fondasinya itu ada fondasi berpile dan fondasi tiang pancang gitu. Oke, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan Pile Integrity Test pada bor pile. Kepala tiang dapat diakses di atas air, kering, dan bersih dari material yang mengganggu. Umur beton minimal 7 hari atau kuat beton lebih dari 75%. Selanjutnya yaitu menghaluskan kepala tiang menggunakan gerinda untuk penempatan sensor akselerometer. Selanjutnya, sensor diletakkan dengan wax. Selanjutnya, siap untuk dites. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan Pile Integrity Test. Yang pertama, gerinda harus di dalam tulangan. Yang kedua, minimal 3 lokasi gerinda. Yang ketiga, gerinda harus pada beton yang keras dan hasilnya harus rata dan halus. Keempat, saat pemukulan palu, tulangan jangan disentuh. Yang kelima, permukaan beton harus kering. Untuk lokasi gerinda, teman-teman dapat melihat di gambar samping kanan. Selanjutnya ada dokumentasi pelaksanaan Pile Integrity Test bor pile. Teman-teman dapat melihat gambar-gambar sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada prosedur pelaksanaan pit tiang pancang. Dapat tes pada plat baja dengan memastikan antara plat dan beton tidak kosong. No ini jangan dilakukan, kalau yes berarti benar. Nah, yang jangan dilakukan adalah plat baja dilepas kemudian kepala tiang dirangkapkan atau digerinda. Yang benar adalah sensor tidak diletakkan pada tulangan, terus siap dites. Nah, persiapan testing meliputi nama proyek, lokasi, nomor tiang, dimensi, panjang tiang, data tanah, dan data pemancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hadi Sofyan dengan NIM 3 digit terakhir 032 dari kelas Sipil Bangunan Gedung. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan bagaimana cara kerja dari tes PIT ini. Yang pertama, PIT ini punya ibaratnya langkah sebelum masuk ke cara kerja, yaitu pertama kita bersihkan dulu tiangnya dari air ataupun lumut yang bercampur dalam beton. Yang kedua, ratakan kepala tiang menggunakan gurinda di beberapa lokasi kepala tiang tersebut. Lalu kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, kita setelah membersihkan tersebut, kita ambil 3 spot yang telah digurinda. Kemudian maksudnya bagaimana? Kita ambil 3 spot ini, lalu kita lakukan eksekusi dengan cara menggunakan alat akselerometer dan diletakkan pada permukaan yang rata dengan menggunakan
bahan perekat juga atau attached accelerometer. Yang kedua, kita mengambil data minimal 10 set atau 10 kali 3 pukulan dengan catatan data bagus dan konsisten. Jadi, lakukan pukulan tersebut dengan menggunakan palu atau mungkin palu-palu yang emang khusus lah atau spesial untuk melakukan pengujian PIT ini. Dan terakhir, ambil data dengan menggunakan palu yang bervariasi. Maksudnya bagaimana? Data-data ini bervariasi dalam artian dengan konsistensi yang sama dan data-data tersebut dirata-ratakan. Jadi semisal kita melakukan klasifikasi nih dari data-data yang sudah dikumpulkan. Pertama, klasifikasi itu harus 100%. Kalau misalkan dari 99 sampai 80%, berarti dalam alat tersebut ada kerusakan ringan tapi tidak mempengaruhi daya dukungnya, daya dukung aksialnya. Lalu apabila klasifikasinya 79 sampai 60%, itu berarti ada kerusakan pada tiang dan kalau mau digunakan harus diperbaiki terlebih dahulu. Kalau misalkan data menunjukkan 60%, berarti tiang tersebut rusak dan tidak layak untuk dipakai atau tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai alat pengambilan PIT. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini cara kerja PIT-nya ada alat pukul atau hammer. Nah, itu accelerometer ditaruh di tempat yang benar-benar rata dari beton tersebut. Lalu indikasinya dari mana? Indikasinya setelah kita pukul palu tersebut bakal ada pantulan ke arah accelerometernya. Jadi berdasarkan pada teori satu gelombang atau case metode dan juga low strain stress wave. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang cara kerja PIT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menuju ke hasil PIT. Sebelumnya perkenalkan, saya Gani Wijaya Kusuma dengan NIM 105 dari kelas Gedung 1. Di sini terlihat ada grafik. Ini menunjukkan yang koordinat X itu kedalaman biasanya menggunakan satuan meter. Lalu ke koordinat Y itu menunjukkan gelombang amplitudonya. Oke, ini kita masuk yang kategori pertama, yaitu tiang bagus, di mana tertampil di layar itu pantulan gelombang ujungnya terlihat, lalu tidak ada indikasi kerusakan besar maupun kerusakan kecil. Selanjutnya yang kedua ada kerusakan pada tiang seperti tertampil pada layar kalian ya, yaitu kemungkinan adanya kerusakan pada kedalaman X. Jadi pada kedalaman tertentu di X-nya itu ada kemungkinan kerusakan seperti itu. Lalu pantulan ujungnya juga terlihat. Yang ketiga ada data kurang jelas seperti tertampil pada layar ya, di mana data hanya dapat diinterpretasi sebagian. Lalu adanya kemungkinan karena faktor pembesaran meliputi friksi tanah atau pergeseran tanah, lalu material tanah keras. Lalu yang keempat ada tiang rusak. Ini dilihat di layar, grafiknya seperti ini ya, naik turun tidak teratur, yang menunjukkan atau mengindikasikan atau menginterpretasikan bahwa adanya kerusakan tiang itu serius. Lalu pantulan ujungnya tidak terlihat.
Oke, selanjutnya masuk ke keuntungan PIT. Yang pertama, pengujian relatif cepat, mudah, ekonomis, efektif, dan tidak merusak struktur fondasi. Ya, jadi di sini pengujiannya itu emang relatif cepat ya. Emang dalam jangka beberapa menit saja kita bisa langsung mengetahui hasil dari PIT tersebut. Kita dari hasil tersebut juga mengetahui nanti pada ujungnya nanti terdapat pembesaran atau pengecilan yang itu bisa menjadi acuan buat tim konstruksinya. Selanjutnya yang kedua ada keuntungan PIT dapat menggambarkan kerusakan pada suatu tiang dengan profiling atau membantu memvisualisasikan indikasi kerusakan pada tiang. Ya, jadi yang kedua ini terlihat pada layar, yaitu di layar alatnya itu nanti kan terlihat grafik dari hasilnya ya. Di situ tervisualisasikan indikasi adanya kerusakan seperti yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Itu ada hasil-hasil PIT di mana kalau misal seperti grafik yang terakhir tadi itu mengindikasikan bahwa adanya kerusakan pada tiang pondasinya seperti itu. Lalu yang terakhir ada dapat dilakukan ketika struktur bangunan sudah berdiri. Mungkin itu saja keuntungan PIT yang dapat kita sampaikan. Lalu saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari hasil dari pengujian PIT ini ya. Oke, yang pertama, metode PIT tidak bisa mendeteksi penyebab kerusakan. PIT hanya bisa mendeteksi bahwa terdapat kerusakan pada kedalaman X seperti yang tadi dijelaskan ya. Lalu yang kedua ada PIT hanya bisa mendeteksi satu jenis kerusakan pada satu tiang. Jika terjadi kerusakan lain pada tiang yang sama tapi berbeda kedalaman, maka PIT tidak dapat mendeteksi kerusakan tersebut. Ada ketiga itu PIT dapat mendeteksi minor damage. PIT tidak dapat mendeteksi minor damage atau retak rambut atau kerusakan yang sangat kecil, di mana minor damage ini tidak dapat terdeteksi karena kerusakan yang ada itu terlalu kecil sehingga tidak mampu untuk memantulkan gelombang ke kepala tiang untuk terbaca pada alatnya, yaitu alat akselerometer. Yang keempat ada PIT tidak dapat mendeteksi kerusakan yang letaknya secara vertikal karena gelombang bergerak secara vertikal dan membutuhkan sebuah rintangan yang posisinya horizontal untuk dapat memantul kembali ke permukaan untuk dapat terdeteksi oleh akselerometer. Ada yang terakhir yaitu PIT tidak dapat mendeteksi kapasitas tiang, di mana PIT hanya bisa mengetahui keutuhan tiang yang diuji. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.